pendiri ormas Islam terbesar di negeri ini, Kiai Haji Hasyim Asy'ari atau Mbah Hashim, itu sampai mengeluarkan pada 22 Oktober 1945 namanya resolusi jihad untuk mendukung kemerdekaan, yang kemudian terjadilah pemberontakan 10 November ya, yang disebut Surabaya Lautan Api. Kiai Mbah Hashim ikut serta di dalam resolusi jihad. Itu perjuangan para ulama. Lalu perjuangan habaib yang mana? Lambang negeri kita, lambang negara kita apa? Garuda Pancasila. Tahu nggak siapa itu yang merancang Garuda Pancasila itu? Oh, nggak ngaji ini, celeng, berarti Wahabi mereka. Namanya adalah Sultan Abdul Hamid II dari Pontianak. Tahukah kita siapa Sultan Abdul Hamid II? Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Ghadri yang kedua. Beliau seorang habaib. Itu beliau yang mencetuskan lambang negara kita, Garuda Pancasila. Siapa lagi habaib yang berjasa itu? Oh, nggak ngaji ini, celeng, berarti Wahabi mereka. Ada satu lagu, kalau kita kemerdekaan, lagu itu kita nyanyikan. Kita nyanyikan sama-sama tapi satu bait aja. Ya, sama-sama dengan saya. 17 Agustus tahun 5, itulah hari kemerdekaan kita. Yang menciptakan juga lagu-lagu kebangsaan itu Habib. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Itu yang bikin Habib. Habib Hussein Mutahar. Karena apa? Mereka lebih mementingkan membela tuannya daripada menyampaikan kebenaran, teman-teman. Pokoknya apapun yang berkaitan dengan habaib harus kita bela, begitu ya. Habib mau ngarang bebas tentang sejarah, harus kita bela. Kita harus begini. Bendera merah putih, siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat. Lambang negara Garuda, siapa yang buat? Al-Habib Asyarif Hamid Al-Ghadri dari Pontianak, keluarga baginda Nabi Muhammad. Lagu 17 Agustus, Pramuka, lagu syukur, siapa yang buat? Al-Habib Husin Al-Mutahar dari Semarang, dzurriyyah baginda Nabi Muhammad. Sampai-sampai adi hidayatnya seperti itu. Seolah-olah habaib adalah para pejuang, padahal musuh dalam selimut. Tahu nggak kita siapa yang nulis lagu itu? Ya, yang mengarang lagu itu namanya Ha Mutahar. Tahu nggak kita siapa Ha Mutahar? Ha Mutahar itu Al-Habib Husain bin Salim Al-Mutahar dari Semarang. Beliau yang nulis lagu itu, Habib. Ya. Oh, nggak ngaji ini, celeng, berarti Wahabi mereka. Bahkan beliau yang pertama kali mengasas namanya Paskibra. Ya, pasukan pengibar bendera yang tiap 17 Agustus mengibarkan bendera. Jadi kalau ada orang yang suka ngadu domba, memecah belah persatuan antara ulama dengan habaib, antara umat dengan umat, antara suku ini dengan suku itu, antara bahasa ini dengan bahasa itu semua bukan dari para founding fathers kita dan bukan dari Islam. Itu dari orang-orang yang nggak percaya sama Allah. Muhammad Husain bin Salim bin Ahmad bin Salim bin Ahmad Al-Mutahar atau Al-Mutahar kalau bahasa Indonesianya. Sekilas terdengar meyakinkan, seolah-olah ada garis nasab yang jelas menuju Pak Alwi, kan gitu kan. Dengan bin-binnya itu kan, itu termasuk narasi yang dibangun. Jadi H. Mutahar ini kalau menurut versinya Habib Tobologi itu Sayyid Muhammad Husain bin Salim bin Ahmad bin Salim bin Ahmad Al-Mutahar. Jadi Salimnya itu, bin Salimnya itu 2 kali biar meyakinkan itu. Mungkin maksud tujuannya seperti itu. Namun ya, jika ditelusuri secara serius, narasi ini ternyata rapuh itu. Sumber tertua yang mempopulerkan klaim tersebut adalah situs Kabar Makkah, terbit Agustus 2020. Nah, itu yang tertua, situs Kabar Makkah. Artikel itu menyebut H. Mutahar sebagai Habib.
bahkan menuliskan silsilahnya. Ada silsilahnya. Sayangnya tidak ada bukti data, dokumen, atau manuskrip nasab yang disertakan. Tidak ada rujukan pada kitab nasab klasik, tidak ada arsip Robitoh Alawiyah, tidak pula dokumen keluarga yang bisa diverifikasi. Nah, loh. Disinilah letak persoalannya. Sebab dalam tradisi Ba'alwi, nasab itu sesuatu yang sangat dijaga, terdokumentasi dalam kitab-kitab nasab yang jelas. Seperti Asy-Syajaratul Alawiyah. Setiap marga atau keluarga besar biasanya tercatat. Al-Haddad, As-Saqaf, Al-Jubri, Al-Atos, As-Syihab, dan seterusnya. Nama Al-Mutahhar tidak ditemukan dalam rumpun Ba'alwi yang terdokumentasi. Nah, jelas ya. Dengan demikian, menyebut Mutahhar sebagai Habib keturunan Ba'alwi Yaman tidak punya dasar ilmiah yang kuat. Lebih tepat bila beliau dikenang sebagai keturunan Jawa Arab, putra Semarang, yang tumbuh dalam tradisi kebangsaan Indonesia. Ia adalah sosok yang mengabdikan hidupnya untuk bangsa, bukan sekedar mengandalkan klaim keturunan. Ironisnya, klaim Habib yang ditempelkan ke namanya justru berpotensi mengaburkan esensi ketokohan beliau. Mutahhar tidak pernah dikenal karena gelar nasab, melainkan karena karya. Ternyata kaum Ba'alawi ini ya teman-teman, bukan cuma pinter di dalam ngarang-ngarang cerita khurafat, oknum-oknumnya. Sekali lagi kita sebut oknum, karena tidak semua Habib seperti itu, tapi kebanyakan Habib jago ngarang khurafat. Bukan cuma jago ngarang khurafat ternyata, jago juga ngarang sejarah palsu maksudnya. Anak-anakku sekalian, kita punya sejarah. Pribadi kita punya sejarah. Keluarga kita punya sejarah. Bangsa dan negara ini juga punya sejarah. Sejarah itu ada yang baik, ada yang buruk. Yang buruk jangan kita ulangi. Ya, kita perbaiki, kita tingkatkan. Sejarah yang baik kita jaga, kita teruskan, kita lanjutkan. Saya ingin menyampaikan, selain jas merah atau jangan sekali-kali melupakan sejarah, kita tambah pada malam hari ini dengan jas hijau. Jangan sekali-kali hilangkan jasa para ulama dan habaib. Loh, kenapa begitu, Beb? Negeri ini bisa merdeka dengan perjuangan para ulama dan habaib. Mana buktinya? Pangeran Diponegoro, ulama apa bukan? Tuanku Imam Bonjol, ulama apa bukan? Teku Umar, ulama juga. Cut Nyadin, ulama perempuan. Bahkan pendiri ormas Islam terbesar di negeri ini, Kiai Haji Hasim Asy'ari atau Mbah Hashim, itu sampai mengeluarkan pada 22 Oktober 1945 namanya resolusi jihad untuk mendukung kemerdekaan, yang kemudian terjadilah pemberontakan 10 November ya, yang disebut Surabaya Lautan Api. Kiai Mbah Hashim ikut serta di dalam resolusi jihad. Itu perjuangan para ulama. Lalu Beb, perjuangan habaib yang mana? Lambang negeri kita, lambang negara kita apa? Garuda Pancasila. Tahu nggak siapa itu yang merancang Garuda Pancasila itu? Namanya adalah Sultan Abdul Hamid II dari Pontianak. Tahukah kita siapa Sultan Abdul Hamid II? Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Gadri yang kedua. Beliau seorang habaib. Itu beliau yang mencetuskan lambang negara kita, Garuda Pancasila. Siapa lagi, Beb, habaib yang berjasa itu? Ada satu lagu, kalau kita kemerdekaan, lagu itu kita nyanyikan. Kita nyanyikan sama-sama, tapi satu bait aja, ya, sama-sama dengan saya. 17 Agustus tahun 5, itulah hari
kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka. Stop. Satu bait aja. Tahu nggak kita siapa yang nulis lagu itu? Ya, yang mengarang lagu itu namanya H. Mutahar. Tahu nggak kita siapa H. Mutahar? H. Mutahar itu Al-Habib Husain bin Salim Al-Mutahar dari Semarang. Beliau yang nulis lagu itu, Habib. Ya, bahkan beliau yang pertama kali mengasas namanya Paskibra, ya, pasukan pengibar bendera yang tiap 17 Agustus mengibarkan bendera. Jadi kalau ada orang yang suka ngadu domba, memecah belah persatuan antara ulama dengan habaib, antara umat dengan umat, antara suku ini dengan suku itu, antara bahasa ini dengan bahasa itu semua bukan dari para founding fathers kita dan bukan dari Islam. Itu dari orang-orang yang nggak percaya sama Allah, ya, yang ngadu domba itu semua bukan dari ajaran Islam yang kayak begitu, ya. Bahkan di dalam Islam, jangankan sesama muslim, dengan yang non muslim pun kita harus saling menghormati, ya. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Kata Allah Subhanahu wa taala, apa? Allah enggak melarang kalian kepada orang yang tidak memerangi agama kalian, kemudian juga tidak mengusir kalian dari negeri kalian untuk berbuat baik. Apa itu tabarru? Albir itu adalah kebaikan yang paling tinggi. Hatta sama orang non muslim pun kita tetap berbuat yang baik dengan kebaikan tertinggi. Wa tuqsitu ilaihim, berbuat adil sama mereka. Zaman Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di Madinah, orang Yahudi biasa tinggal di situ. Ada Bani Qainuqa, Bani Quraidah, Bani Nadir, biasa, ya, nggak dimusuhi sama Nabi sallallahu alaihi wasallam.